yang meminta memubarkan. Artinya secara tidak langsung Anda memprotes ketua umum Anda, yaitu Prof. Oto Hasibuan. Untuk itu kami minta kepada DPW Peradi Jawa Barat untuk menertibkan anggota Anda sebelum liar kemana-mana. Karena kami punya harga diri. Kami umat Islam, kami bisa bertindak di luar batas, artinya berbalas pantun apa yang disampaikan oleh Dosma si jabat yang Anda bisa baca di layar televisi Anda. Untuk itu, sekali lagi, atas nama Apologet Islam Indonesia sebagai humas menyampaikan sikap kami keberatan atas statement Dosma si jabat yang meminta API dibubarkan. Kira-kira begitu statement dari kami. Untuk itu mohon perhatian ke semua pihak, termasuk dari Peradi tempat Dosma berorganisasi. Kira-kira begitu statement dari API. Lanjut. Ya, mungkin Gurunda udah dekat dengan perangkat Tapadol Gurunda untuk menyikapi tentang Dosma dan C1 sampai ke C6 nih. Ada kitab yang udah dirubah sama mereka menjadi tulisan Arab semuanya ya. Ini udah benar-benar pemurtadan tingkat dewa ini. Silakan Gurunda Tapadol. Mungkin masih ada. Oh, mantap. Mic-nya belum kebuka. Ke mute, Dinda. Oh, Amit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Mantap. Sudah sampai. Sudah sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Oke, barakallah segala lagi. Jadi anak-anak yang nggak tahu apa-apa didoktrin, memakai apa ya itu Banyuma, memakai atribut-atribut yang biasa dipergunakan umat Islam. Yang paling parah kau pakai barokallah, apa itu? Ada aja nih orang ini. Apa baunya gitu loh? Oh, mereka ini orang-orang siapa gitu? Maksud saya kenapa sih kalian ini ya buka komal atau buka semacam forum terbuka gitu loh. Ajarkanlah Kristen itu apa adanya. Ya, tampilkan Yunaninya gitu. Terus ajarkan secara terbuka dan jujur gitu. Tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu loh.
Kenapa sih kalian masih pakai ala-ala Belanda? Pakai curang gitu loh. Ada apa isi kepala kalian? Inilah yang kami hadir meluruskan. Anda yang resah. Itu ya, kira-kira menurut Anda atau semua ini teman-teman yang memantau di sini, kira-kira mereka ini kehabisan akal sehat atau apa? Gitu loh. Tolong tulis di komentar masing-masing, ini orang ini sebenarnya masih sehat atau udah gila gitu loh. Ya, sehat atau sudah nggak sehat ini orang-orang yang kayak begini ya. Termasuk si Dosman tadi itu. Statementnya itu agak provokatif. Ya, tulis saja komentar di bawah, tentu yang bijak. Itu sih komentar dari saya. Ini sangat meresahkan masyarakat. Apabila di tengah-tengah Anda menemukan orang yang kayak beginian, ya, laporkan ke pihak penegak hukum. Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi ada unsur tepu-tepu. Membuat sebuah buku yang menyerupai Al-Quran. Tangkap orang yang kayak beginian. Bawa ke kantor polisi untuk proses hukum. Termasuk si Dosma. Dosma, Anda harus bertanggung jawab apa hak Anda membuat statement membubarkan API. Padahal API itu izinnya keluar dari Kemenkumham. Ini saya beri waktu 3 kali 24 jam. Apabila si Dosma tidak memberikan klarifikasi secara terbuka, kami akan mengambil jalur sebagaimana mestinya. Sekali lagi, 3 kali 24 jam. Si Dosma tidak memberikan klarifikasi, kami akan mengambil langkah hukum. Itu kira-kira statement dari saya. Jangan salahkan umat Islam Jawa Barat. Kalau Anda didatangin rumahnya, diminta klarifikasi. Jadi sebelum kami umat Islam datang ke rumah Anda atau datang ke kantor Anda meminta klarifikasi, lebih baik kalian gentleman, minta maaf, atau apa maksudnya di media sosial. Itu statement dari saya, kita beri waktu 3 kali 24 jam. Kalau enggak, sekali lagi saya ulang, kami akan datang ke rumah Anda meminta dengan baik-baik klarifikasi. Pilih mana? Kami yang akan meminta mendatangi rumah Anda, mendatangi kantor Anda, atau Anda dengan sadar sendiri mengklarifikasi melalui media sosial. Maksudnya apa? Anda meminta untuk API dibubarkan. Kira-kira begitu? Kembali ke host. Tambahan sedikit Bang Handi, jangan lupa minta maaf. Ya kalau mau minta maaf silahkan saja. Itu aja sih. Lanjut. Ini kenapa Utinora kok belum di penjara-penjara? Udah sebulan. Woi, udah sebulan, lama banget dah. Mau ditunjukin lagi cara kerja yang bener. Ini Ada lagi ada yang mau disampaikan? Ya silakan Ustaz. ya. Atau kita spill lagi ya. Ada tadi kan versi cetak ya. Versi cetak menggunakan menjalankan misinya, yaitu kitab suci Injil kan gitu, dengan ada teks bahasa Arab dan lain sebagainya. Jangan lupa kawan-kawan, ada juga yang berbentuk aplikasi. Ada. Saya spillkan ya. Inilah kenapa Islam itu kita hadir mengajak, ayo kita sama-sama berdiskusi aja. Jika memang kalian mau menjalankan agamamu kan gitu. Ini saya buka ya. Saya buka. Ada berbentuknya aplikasi sama ini. Ini namanya Kitab Suci Audio. Ini sudah saya install dan di sini sudah 5.000 lebih yang download. Nah, kalau kita buka di sini,
Oke. Nah ini dia ke Islaman semuanya. Ntar ya, kita buka aja. Ya kayak mana? Ini keterangan tentang ininya ya. Di mana sih? Nah, kita buka. Oke, nah seperti ini. Jadi ini banyak kawan-kawan ya. Ini yang tentu punya Kristen semua ini, yang komentar juga banyak. Nah, di sini dijelaskan. Ini yang selama ini menjadi blunder sendiri ketika orang Kristen berdebat, menyerang kata Allah, menyerang kata Nabi Isa. Di sini dikatakan kitabnya secara bentuk cetakan Isa Al-Masih, kata Allah dan seterusnya. Ini ada nih. Bahkan doa Nabi Musa dan seterusnya. Bahkan dijelaskan juga tentang contoh. Nah ini nih, ini istilah-istilah dari Islam nih. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat dan seterusnya. Keluarga yang sakinah, kurban yang hak dan konflik batil, kedoliman dan ketakwaan. Semuanya tentang bagaimana narasinya itu ke Islam-Islaman. Narasinya ke Islam-Islaman. Tapi memang dalam hal menjelaskan kekristenan. Bahkan ada dalam bentuk bahasa Arabnya juga. Nah, kalau kita buka lagi. Ntar lu Tat. Ya. Istilah-istilah dulu Tat. Baca dari atas Tat. Lucu istilahnya. Ini dulu Tat. Halaman ini dulu Tat. Izin. Siap. Ya. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat. Keluarga yang sakinah. Kenapa nggak tambahin warahmah dan itulah dan seterusnya. Mawaddah warahmah. Oh ya, Nah, gitu ya. Terus apalagi di bawahnya lagi Tat. Ini ya, kurban yang hak dan konflik batil, kejaliman dan ketakwaan, janji berkah Allah dan imannya Ibrahim kepada Allah, rahmat dan murka atau azab Allah. Allah yang ada melihat. Ibrahim, memang ada Ibrahim di kitab dia ya. Nggak ada. Ini kalau kita Menyebut buka nama lebih Ibrahim nggak ada nabi. kita ini aja Ya, Bang. Ini bisa iya. dibuka juga kok. Saya buka aja ya di sini ada artikelnya ini yang saya bilang tadi ini nih. Nah ini ke Arab-Araban, Allah yang esa. Tapi nanti isinya hakikat puasa. Wih, Air puasa. yang mendatangkan berkah, mutiara doa-doa yang berkah, keluarga sakinah, Keluarga Besananya sakinah. maaf Ustaz, yang itu hakiki. Gayanya nama- Islam banget. Nama itunya apa tuh? Nama aplikasinya Ustaz? Ini aplikasinya ada kalau kita buka ya. Ada Iya. yang di Google Chrome juga ada, yang bentuk aplikasi juga ada. Ini kalau kita buka, nah ini nama aplikasinya, Kitab Suci. Iya. Itu buat teman-teman semua, boleh dulu di-download, habis itu kasih rating bintang 1, setelah itu dihapus lagi tuh aplikasi itu, biar dilenyapkan sama Play Store itu. Kasih ulasan yang seburuk-buruknya itu aplikasi. Ini aplikasi juga harus dilaporin. Ini siapa yang buat aplikasi ini juga nih. Kita simpen nih. Ya itulah kita umat Islam yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia mengajak mereka yang malu-malu menyebarkan agamanya di tengah umat Islam dengan sebuah forum atau dalam bentuk dialog atau berdiskusi, mau secara online mau secara offline. Kan fair toh kita ngajak. Bener, itulah kita adanya berdirinya yayasan ini. Berdirinya yayasan ini, kita mengajak itu. Kalau memang benar agamamu punya jati diri, mau menyebarkan, ayo. Kami siap mendengar, mengikuti atau apa ya istilahnya. Mana dalilmu bawa sini? Ayo buktikan kebenaran kitabmu, kita diskusi. Apa yang engkau narasikan, buktikan, ayo. Lalu disiarkan, disaksikan oleh banyak orang. Silahkan semuanya menilai, menentukan mana yang benar, mana yang bisa diterima oleh akal sehat. Gitu caranya kita hadir ini. Tapi memang buat mereka yang kepanasan, yang tidak suka karena terjadi mungkin dari kalangan mereka menyusut dan sebagainya, sehingga framing negatif, serangan kepada yayasan itu hadir. Kayak gitu. Tiba-tiba ada provokasi seperti yang tadi typing dia katakan bubarkan api katanya. Nah itu, padahal dia tidak ada kepentingan. Bubarkan api karena api menghalangi kami untuk tepu-tepu. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Coba. Bagaimana coba ketika dalam ranah perdebatan mereka
begitu tidak sukanya dengan istilah kearab-araban atau berusaha membeda-bedakan. Nabi Isa itu beda, siapa Al-Masih itu siapa, tukang ngusap apa. Itu mereka narasikan itu dengan merendahkan. Tapi ada kitabnya, inilah silsilah Isa Al-Masih dan seterusnya. Nah itu makanya nggak punya jati diri jadinya. Belum lagi website-website yang lain yang mereka buat. Kok ada lagi itunya ya tadi ya? Itu yang paling parah itu. Ada kata sakinahnya. Sakinah. Kenapa nggak diterusnya sakinah, mawaddah warahmah? Kenapa sakinah doang gitu loh? Atau sakinah ini nggak ngerti kali artinya apa ya? Kenapa nggak pakai istilah Yunani sih? Ini yang pembuat aplikasi ini kenapa Anda tidak mau beryunani? Bukankah Bible Anda berbahasa Yunani? Kenapa mesti selalu memakai istilah-istilah Islam? Mana jati dirimu coy? Ini orang benar-benar ini buat aplikasi penipuan ini. Penipuan publik. Ini harus dilaporkan ini benar ini ya. Ini waduh bahaya ini kalau dibiarkan. Terima kasih Ustaz Alif menemukan ini. Simpan semua bukti kita sekaligus nanti. Ini orang kayak begini bersih-bersih deh semua deh. Kita gerakan bersih-bersih. Bukan untuk supaya itu agama sebelah itu tidak berkembang, enggak. Tapi silakan berkembang. Tapi jujur menyampaikannya. Jangan tipu-tipu muslihat kayak beginian. Gitu loh. Bible-nya dicetak ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, hampir menyerupai Al-Quran. Dari mana asal usulnya begitu? Kau Arabkan dulu baru kau terjemahkan ke Indonesia. Kenapa nggak Yunani aja di situ tampil, baru Indonesia kan keren gitu loh. Mestinya Yunani dulu, original teksnya, baru ke Indonesia. Kenapa harus dari Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia, baru ke Burundi, ke Jepang? Kenapa diputar-putar tuh? Nah ini sangat berbahaya. Makanya dengan adanya API, kami ini datang, baik melalui media sosial, maupun dunia nyata, mereka pasti panik. Nah, ini api kalau tidak diserang brutal ini berbahaya. Misi kita ini gagal total di mana-mana gitu loh. Berbahaya buat kita ini kemana-mana nanti seluruh Indonesia di mana-mana ada api ini nanti menghadang kami. Tidak bisa lagi kami menjual kebodohan, tidak bisa lagi kami tipu-tipu. Nah supaya mereka lagi bisa leluasa berkembang di mana-mana, ya mereka minta api dibubarkan karena api ini adalah batu sandungan buat mereka. Maukah kalian semua ini? Tulis di komentar teman-teman. Baik di sini maupun yang ada di YouTube. Saya minta supaya Anda juga ada semacam advice dari sahabat semua yang mendengarkan live ini. Baik nanti yang sudah offline. Pertanyaan 1. Apakah api ini terus dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin polling dulu ya. Apakah api ini terus dilanjutkan atau dibubarkan? A. Dilanjutkan, B. Dibubarkan. Wih, mantap pertanyaan itu. Tapi terlepas dari semua jawabannya, selagi kita Yayasan Apologet Islam Indonesia sesuai dengan aturan kita punya agama, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti undang-undang yang berlaku di negara kita, pantang mundur. Walaupun hanya tinggal satu pejuang, pastikan akulah satu di antaranya. Bismillah. Mantap, keren, Jazakallahu khair, keren pokoknya. Api terus lanjut, nggak ada bubar, nggak ada apa. Emang mereka siapa? Apalagi ini si cebol. Aduh, bisa apa kau? Siapa kau? Manusia setengah tiang. Gak usah sok-sokan mau bubarkan. Jadi hasil polling hari ini tidak ada satupun penonton, hampir 2000 ya. Tidak ada satupun dibubarkan. Semua lanjutkan. Terima kasih. Hampir 2000 semua. 2000 lebih. Allahu Akbar. Baik yang ada di YouTube maupun di sini. Kita total nanti bisa jutaan. Bisa jutaan nanti. Di YouTube juga lebih banyak. Julkifli Mabas, Andi Selebes Channel, Sugi Bible Berjalan apa? Alif Channel, Kang Akang Satria Channel. Nanti polling ini nanti Anda tulis di bawah, komentar lah.
komentar mengenai fokus di sana, komentar Anda tentu yang bijak mengenai statement si Dosman si jabat ini meminta API dibubarkan. Komentarlah yang benar di sana ya. Nanti baik offline maupun live pada kesempatan kali ini. Terima kasih dukungannya kepada API. Waspada apabila Anda menemukan yang aneh-aneh di kampung Anda, laporkan segera kepada pihak yang berwajib. Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi dengan unsur tepu-tepu kayak beginian. Laporkan dia, bawa dia ke kantor polisi. Kandangin dia. Orang yang kayak begini. Terutama si Yosua dan konco-konconya itu selalu bergerilya di pelosok-pelosok. Waspadai juga Risuli Lubis yang sering menipu di lapangan. Tempatnya di Monas kami udah bubarkan, dia cari tempat baru lagi. Waspada orang-orang seperti mereka. Nah, kalau untuk secara nasional, kita akan selalu menghimbau kepada Lembaga Bible Indonesia untuk segera revisi ulang. Untuk segera revisi ulang dengan catatan hilangkan semua istilah-istilah Islam atau istilah dalam Al-Quran di terjemahan Bible Anda. Kembalilah menjadi Kristen yang baik, punya jati diri, supaya orang bisa membedakan yang mana Islam, yang mana Kristen, yang mana Hindu, yang mana Buddha. Jangan ada unsur-unsur lagi berkamuflase, niru-niru dan seterusnya. Ini harus dihentikan yang beginian. Karena mulai dari sinilah, inilah pemicunya. Kepada si Dosman si jabat. Pakai N Bang Andi. Ya, Dosma si jabat. Saya mohon Anda baca Bible, pelajari original teks Bible, dan Anda orang hukum, lihat terjemahannya seperti apa. Disinilah sumber masalahnya. Anda hanya mengambil outputnya, tapi tidak melihat sumber masalahnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, silakan bergantian. Saya mau minum kopi, campur apa ya enaknya. Terserahlah. Paling bekas. Ya, ini ada Mikhail, Muslim apa Kristen Mikhail? Kristen. Kristen, baik. Anda udah menyimak dari awal ya, saya pikir ya, karena dari tadi Anda udah di atas. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan, bertanya atau apa, silakan. Iya, jadi itu suara kipasnya dijauhin dulu Pak, boleh? Soalnya noise. Oh, noise ya. Oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kenapa di Alkitab itu ada bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab itu adalah sebuah bahasa. Begitu juga bahasa Yunani. Itu adalah sebuah aksara. Jadi bahasa itu diperlukan untuk dimengerti bagi setiap teritori atau daerah tertentu begitu. Jadi meskipun ada Alkitab dalam bahasa Arab, ya artinya akan tetap sama gitu, maknanya akan tetap sama. Hanya saja bahasanya berbeda. Seperti itu. Ya, Cukup, saya mau dulu Pak Itu Rocky. saja yang ingin saya tambahkan. Ya, Pak Michael, menerjemahkan Yunani itu ke Indonesia pakai kamus atau ke Arab dulu minta bantuan? Saya ulang ya, Anda jawab dengan jujur ya. Yunani original text Bible Anda itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, A pakai kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Jangan pilih. Apa kurang greget? Saya ulang. Menerjemahkan Bible yang berbahasa Yunani ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Silakan dipilih A atau B. Kamus. Oke, baik. A. Saya kasih contoh. Anda pernah mendengarkan kata theos? Ya, Theos. Oke.
Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan kamus Yunani Indonesia. A itu, saya ulang ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A. Kamus Yunani ke Indonesia. B. Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. Yang mana yang benar? Apa kurang diulang lagi? Theos, Theos yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A. Kamus Yunani ke Indonesia, B. Kamus Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. A atau B? A, pintar. Baik, kita cek. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Ke bahasa Inggris dulu. Theos ke Inggris apa? Ke bahasa Inggris. Iya. Buka kamu saja di situ kalau bisa. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, ini anak jujur ini, bagus ini. Ya, terjeda dia. Jadi Michael udah pintar tadi. Jadi menerjemahkan Yunani ke Indonesia, iya pakai kamus Yunani Indonesia. Bukan pakai kamus Yunani Arab, Arab ke Indonesia. Jadi nggak perlu ke Arab minta bantuan gitu loh. Kristen itu tidak berasal dari Arab. Oke? Jadi udah benar dia tadi memilih jujur menerjemahkan Yunani ke Indonesia ya pakai kamus Yunani Indonesia. Nah, sekarang saya tes dulu Yunani ke Inggris dulu. Bagaimana bro? Yunani Theos ke Inggris apa hasilnya? Waduh. Theos ini kan? Ya. Apa bro? Theos terjemahkan ke bahasa Inggris apa? Sabar ya teman-teman. Kita nggak boleh maksa dia. Kan mungkin ilmunya belum nyampe. Tapi pelan-pelan satu kata. Akang bisa bantu nggak Kang bukain Google Translate Kang, bantuin dia Kang. Ada yang bisa buka Google? Bentar. Gini. Biar greget. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Bang Jibril, biar makin greget ya. Kita gantian, Utinora gantian sebentar ya, Utinora ya. Nggak apa-apa ya. Oh. Ya, Bang Abdi Jibril kerja biar aja. naik dulu. Bang Utinora di bawah aja dulu, jangan kemana-mana. Jangan iya, dulu ini. Siap. Silakan Ya, Bang Bang Jibril. Jibril, oke. Bantu kami dengan data Bang. Biar- Masya Allah. Betul. Ya. Langsung kerja Mbak Jibril. Langsung kerja ya Bang. Tolong Bang bukain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jibril bantuin buka kamus dong. Yunani ke Inggris dulu. Baru Yunani ke Indonesia. Masya Allah Bang Ya, Jibril. Bang Michael duduk manis saja ya, Bang Michael ya, biar kita yang kerja. Di sini kalau kita translate Theos, itu artinya God. Theos. Dalam Yunaninya, Theos. Ini apa Bang? God. God. Baik. Disapa Bang Michaelnya Bang Jibril langsung. Selamat siang, Sama Bang Michael. Bang Michael. Wah, sinyalnya. Ya, Dibuka Iya, mute-nya, Bang. sinyalnya jelek. Gimana Bang? Abangku. Oh, tunggu. Ini sinyalnya nih aneh nih. Siap. Ya, mendadak aneh ya, Bang, sinyalnya. Kita buka layar Bang Jibril kayak tadi. Siap. Iya tadi. Tunggu ya. Iya, aneh nih, sinyal mendadak aneh nih. Nggak apa-apa santai aja. Jadi tetap buka
kamus tadi biar Pak Michael paham gitu loh. Kita ini edukasi loh orang yang terlanjur terprovokasi oleh terjemahan yang muter-muter gitu loh. Iya, jadi kan sebenarnya terjemahan ini kan buat orang jadi ngerti gitu loh, maksudnya isi dari suatu kitab suci kan. Jangan dulu ke pengertian, ini untuk terjemahan dulu. Mungkin ada beberapa bahasa yang Enggak, satu kata dulu aja. Ini aja, ini doang kok. Teos dulu. Iya, jadi Theos kan Tuhan toh. Iya, kalau Theos itu God. Iya, Tuhan. Ya, meskipun katanya tuh ambigu. Dalam bahasa Inggris gimana, Bang? Ya kan dalam bahasa Inggris kan God toh. Iya, God. Tuhan. Kalau gods kan dewa. Tapi sebenarnya itu berlaku di Greek juga, Bang. Jadi kalau di Greek itu Theo itu Tuhan, tapi kalau Theos dewa. Jadi ada S, sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau God itu Tuhannya satu, tapi kalau gods itu Tuhannya banyak, berarti bukan Tuhan, dewa. Abangku. Ya, oke. Iya. Gimana, Bang? Iya, jadi kan saya punya pertanyaan nih. Iya, silakan. Jadi apa sih bedanya? Saya ingin, entar lu Pak, saya ingin satu kata ini baru saya lepas ya. Ingin kejujuran Anda. Tadi dari Theos ke Inggris God. Theos dari Inggris ke Indonesia God adalah Tuhan. Theos ke Indonesia adalah Tuhan. Tapi yang Anda konsumsi tiap hari itu di Yohanes 1 itu di situ adalah ada kata Allah. Theos menjadi Allah. Pertanyaan saya kepada Anda, ini terjemahan salah atau terjemahan betul? Silakan dijawab. Jadi kan saya ulang kembali. Saya kan butuh jadi. Saya ingin Anda jujur. Jadi jadi aja langsung ya. Ya, langsung aja jawab. Ini dengerin dulu. Ini Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan, tapi yang ada di Bible kamu Theos diterjemahkan menjadi Allah. Pertanyaan, ini terjemahan benar atau terjemahan salah? Seharusnya betul. Betul. Dan, silakan Pak Jibril. Inilah dan inilah Pak Jibril, lanjut. Siap. Abang nggak sambil nyetir kan emang? Ini sambil nyetir saya soalnya ya. Waduh, nggak bahaya. Nggak apa-apa lah, saya sambil dengerin aja. Oke. Jadi kalau kita buka data ya Bang ya. Ini abang mau, waduh ini kamera gue kenapa ya? Blur. Abang menyandarkan diri abang, keilmuan abang ini sama barat atau timur atau mana nih Bang? Maksudnya gimana tuh? Abang lebih percaya etimologi atau pembahasan dari barat atau dari timur? Dari barat. Karena kan barat, siap. Kita punya Kristen itu dari siap. barat. Nah, berarti kalau kita buka dari barat ya? Ya. Dari barat. Ini kita buka, Bang, dari Cambridge. Cambridge itu berarti Inggris ya. Ini Bang, dictionarycambridge.org. Allah, the Islamic name of God. Abang paham nggak nih artinya apa nih? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Artinya, kalau menurut saya ya, Inggris saya baru nih. Allah itu nama Tuhan orang Islam. The Islamic name for God ya. The Islamic name. Ini dari Cambridge. Habis itu nggak percaya juga sama Cambridge. Dari Oxford. Allah, the name of God among Muslims. The name. Ini dari Oxford. The Muslim. Ya. Habis itu nggak percaya Oxford juga. Kita ke Collins. Allah is the name
of God in Islam. Jadi ini barat. Kalau abang mau ke timur, kita dari Saint Takla. Ini di sini saya translate nih. Kalau abang nggak tahu Saint Takla. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini Alkitab Kristen punya ensiklopedia nih bang. Mereka di sini membahas kalimat kata Allah, ya. Ini Kristen Koptik Arab Syria. Ini saya translate nih bang. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Nama, bukan jabatan. Jadi abang ke barat salah, ke timur salah. Jadi etimologi atau sumber dari mana nih? Abang tiba-tiba Allah jadi generic name dan gimana tuh? Kalau abang bilang, oh menurut abang benar, dari mana tuh? Oh tunggu. Itu, jadi gini. Maksudnya menurutku ya ini menurutku aja. Jadi nanti kalau salah dibenerin nanti ya. Siap. Jadi Allah dengan Allah itu sebetulnya sama. Ini menurutku ya. Tunggu, jangan dipotong dulu. Jadi itu tuh hanya membedakan dari segi pengucapan. Pronunciation. Kan kalau Allah itu kan itu iya dalam bahasa Arab gitu. Itu kan. Sedangkan ya dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai Allah gitu. Nah itu pasti jelas Kristiani toh. Nah, kan kalau abang tahu cara penyerapan kata atau cara penyerapan bahasa, bang, kita mesti menyerap secara keseluruhan. Seperti kalau kita menyerap kata one atau satu, itu kita menyebutnya one, pronunciation-nya one, bukan one, bukan one, tapi one. Karena secara etimologi Inggris, ABCD, ABCD. Karena kita menyerap kata ABC-nya, berarti kita mesti mempronounce as one juga. Sama seperti kita menyerap kata Allah.